Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Denanti Nurintani, NIM akhir 14 dari perwakilan kelompok 11 yang akan menjadi moderator dalam presentasi siang hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya sendiri adalah Graeni, Syafira, dan Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang proposal studi kelayakan bisnis. Susunan acaranya pun meliputi pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah, kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh saudari Putri, Graeni, dan Syafira. Silahkan Putri. Saya, Putri Hasnani Danandini, dengan NIM 210416 akan memulai presentasi tentang proposal studi kelayakan bisnis kelompok kami. Latar belakang. Bisnis di bidang makanan dan minuman merupakan bisnis yang memiliki peluang yang sangat besar. Keadaan di era sekarang, yaitu minat terhadap makanan ringan yang tidak pernah menurun. Apalagi untuk kalangan pelajar, makanan ringan sudah menjadi sahabat dalam keseharian mereka. Ada banyak pilihan, peluang usaha makanan yang dapat didirikan oleh kami, para mahasiswa. Banyak sekali ragam jenis makanan yang berawal dengan modal kecil, bahkan sekarang terdapat istilah reseller. Reseller merupakan orang yang membeli produk berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya dari supplier atau pemasok barang, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Slide selanjutnya. Masih dalam latar belakang, berbagai usaha dilakukan oleh pengusaha kuliner agar dapat memberikan makanan yang menarik perhatian konsumen. Biasanya, konsumen akan lebih tertarik pada makanan dan minuman baru yang unik, lezat, dan memiliki harga yang ramah di kantong. Dalam hal ini, kami merencanakan usaha makanan yang unik dan menarik, yaitu cozy drink dan cookies. Dengan berbagai varian rasa yang dapat membuat konsumen dari berbagai kalangan menyukainya. Kami memilih usaha ini karena dianggap layak dan banyak peminat, khususnya kalangan remaja dan anak-anak yang senang mengeksplorasi berbagai macam makanan dan minuman terbaru. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang analisis SWOT. Saya Graeni Wulandari dengan NIM akhir 11. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Ada strengths atau kekuatan. Ada 4 kekuatan. Yang pertama, penyajian yang unik. Yang kedua, murah. Yang ketiga, memiliki banyak varian rasa. Yang keempat, menggunakan bahan premium. Ada opportunities atau kesempatan. Ada 3 kesempatan. Yang pertama, banyak kalangan remaja menyukai. Yang kedua, dapat mengikuti tren. Yang ketiga, konsumen lebih pintar memilih produk. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Ada 4 kelemahan. Yang pertama, tidak tahan lama. Kedua, harus diletakkan di tempat sejuk. Ketiga, cookies mudah hancur. Yang keempat, harga bahan baku dapat menaikkan harga. Yang terakhir ada the risks atau ancaman. Ada 3 ancaman. Yang pertama, adanya pesaing. Kedua, munculnya produk yang lebih baik. Yang ketiga, biaya produksi terus naik. Yang selanjutnya ada aspek-aspek studi kalayak usaha. Ada 8. Yang pertama,
Usaha yang dikerjakan mampu memberikan manfaat yang berarti kepada publik atau masyarakat. Yang kedua, usaha yang dikerjakan dianggap mampu berkembang atau expand dan yang terpenting memiliki kondisi kontinuitas usaha yang tinggi. Ketiga, usaha yang akan dikerjakan nantinya diperkirakan akan mampu tahan terhadap berbagai goncangan ekonomi atau ekonomi fluctuation, baik karena faktor domestik maupun global. 4. Usaha yang dikerjakan tahan terhadap berbagai masalah termasuk jika timbulnya krisis kepercayaan. Kelima, usaha tersebut diharapkan bisa menampung lapangan pekerjaan atau secara tidak langsung telah mencoba mengurangi angka pengangguran atau unemployment. Yang keenam, usaha yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan mampu memberikan suatu keuntungan yang wajar. 7. Usaha yang sedang dilaksanakan adalah searah dengan konsep Islami dan rencana pembangunan pemerintah baik Pemda dan pusat. 8. Manajer yang membawai pengerjaan proyek atau usaha tersebut adalah orang yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup. Perkenalkan, nama saya Safira Angrani Kismanto, NIM 20010400015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang aspek yang tidak bisa ditinggalkan dalam kajian SKBS. Yang pertama, aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam memulai suatu usaha. Sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan selain tentunya modal usaha. Karena itu sangat penting untuk dikelola dengan sangat baik agar efisiensi dan aktivitas perusahaan terus meningkat ke depannya. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam mengenali produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi untuk mengendalikan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Lokasi bisnis yang kami jalani yaitu di Purwokerto, dekat dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena tempat ini sangat strategis untuk COD dan tempat ini tempat keramaian, apalagi banyak anak mahasiswa yang ngekos di dekat UMP. Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan output 30 cup satu minggu untuk minuman dessert, sedangkan untuk cookies satu minggunya menghasilkan output 26 cookies. Layout pabrik. Bisnis kami tidak memiliki pabrik karena bisnis kami hanyalah bisnis rumahan. Kesiapan teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Namun dengan demikian, teknologi tersebut mampu menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mempromosikan bisnis kami menggunakan smartphone atau handphone. Yang ketiga, aspek strategi pemasaran, geografi. Coffee Drink dan Cookies membuka usaha di sekitaran pemukiman warga dan kampus supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini akan beroperasional hanya di daerah Purwokerto, Cilacap, dan melalui online shop dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sehingga lebih mudah untuk dijangkau. Dikarenakan daya tahan cookies dan minuman dessert ini hanya bisa bertahan 3 hari, kecuali dimasukkan ke dalam lemari pendingin yang bisa bertahan selama 1 minggu. Selanjutnya, demografi. Produk Coffee Drink dan Cookies dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, income segmentasi. Dibuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti Instagram dengan harga jual per cookies dengan harga bermacam-macam dari 6.000 sampai 8.000 rupiah, dan untuk minuman dessertnya per cup dengan harga 15.000. Yang keempat, aspek produksi. Skala produk dan rencana produk. Usaha Coffee Drink dan Cookies didirikan dengan skala rumah tangga dengan memproduksi sesuai pemesanan. Produk cookies yang dihasilkan berbagai harga, namun untuk ukuran sendiri semua sama, yaitu 600 gram. Karena bahan serta rasa sehingga harga pun berbeda-beda. Begitu juga dengan minuman dessert kami. Selanjutnya, bahan produksi. Untuk bahan produksi cookies sendiri yaitu tepung terigu serbaguna, air, susu, bubuk, telur, putih telur,
gula halus, mentega. Untuk bahan minuman dessert kami yaitu keju, jelly, buah, air, dan macam-macam rasa seperti rasa untuk Oreo pandan dan sebagainya. Yang kelima, aspek manajemen. Usaha ini merupakan usaha kelompok, jadi segala modal, pembagian laba, pemasaran, manajemen dikerjakan secara kelompok. Yang keenam, ada aspek keuangan. Keuangan merupakan rincian dari biaya-biaya yang diperlukan dalam memperlihatkan biaya produksi, modal, perencanaan penjualan, proyeksi cash flow. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memulai usaha merupakan dana dari kami para anggota kelompok 11. Modal usaha kami berjumlah 415. Yang ketujuh ada aspek kemanfaatan. Antara lain memudahkan perencanaan bisnis, memperlancar pelaksanaan bisnis, memperkecil risiko kerugian, memudahkan proses pengawasan, memudahkan proses pengendalian. Yang kedelapan adalah aspek kesempatan kerja. Aspek kesempatan kerja merupakan aspek peluangnya cukup banyak. Dalam kesempatan kerja menjual cozy drink dan cookies ini hal yang tidak mudah, tetapi produk ini merupakan produk minuman dan makanan kekinian. Selanjutnya aspek lingkungan. Aspek lingkungan yang dekat dengan usaha kami adalah lingkungan industri. Aspek lingkungan ini lebih mengarah pada aspek persaingan. Yang ke-10 ada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, yang kedua menggunakan sumber daya lokal, yang ketiga menghasilkan dan menghemat devisa, penggunaan bahan baku yang diambil dari produk lokal, berarti mengurangi penggunaan bahan impor. Yang selanjutnya menumbuhkan industri lain dengan adanya proses bisnis yang baru. Diharapkan tumbuh industri lain, baik yang sejenis ataupun industri pendukung lainnya. Yang selanjutnya turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Yang selanjutnya sebagian sudah dijelaskan di atas bahwa produk yang dihasilkan atas usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga jika mencukupi tidaklah perlu mengadakan impor yang sudah tentu akan menguras devisa. Selanjutnya, risiko ketika memulai usaha. Yang pertama, risiko keuangan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam membangun usaha membutuhkan uang. Uang untuk membangun usaha bisa didapatkan dari modal awal dan keuntungan penjualan. Untuk meningkatkan kondisi keuangan, usaha dapat dilakukan dengan cari orang lain yang mau melakukan investasi dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, risiko modal. Ketika membangun usaha pastinya akan membutuhkan yang namanya modal karena modal bisa dikatakan sebagai langkah awal dalam membangun usaha setelah ide usaha. Modal usaha yang kamu miliki ternyata bisa memicu hadirnya risiko usaha. Risiko permodalan adalah suatu risiko yang muncul karena penjualan tidak kunjung meningkat sehingga menimbulkan kerugian. Yang ketiga, risiko teknik. Teknik khusus sangat diperlukan dalam membuat suatu produk. Dengan teknik khusus tersebut, produk-produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas sehingga unggul dari produk dari perusahaan lain. Teknik yang dimiliki perusahaan sangat berperan dalam mengembangkan perusahaan. Di sisi lain, teknik tersebut bisa menjadi suatu resiko usaha yang bisa merugikan perusahaan. Resiko usaha tersebut dinamakan resiko teknik. Resiko teknik adalah resiko usaha yang terjadi karena teknik yang digunakan dalam memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Risiko pasar. Pasar dalam dunia usaha harus diperhatikan secara khusus karena dari pasar itulah produk perusahaan akan dibeli oleh pembeli. Selain itu, riset pasar menjadi kunci supaya produk-produk perusahaan laris. Kondisi pasar akan selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kondisi pasar yang terus berubah-ubah termasuk ke dalam risiko usaha. Yang selanjutnya, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang sangat mungkin untuk terjadi selama melakukan kegiatan operasional bisnis. Yang terakhir, risiko strategi. Untuk dapat memulai bisnis dengan lancar tentu dibutuhkan strategi bisnis yang baik dan matang. Dengan demikian, pendekatan risiko strategi yang tepat adalah melakukan pemasaran tak hanya secara offline namun juga melakukan strategi marketing secara online maupun melakukan integrasi dan marketplace. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dibuka satu sesi. Dalam satu sesi ini terdiri dari 3 penanya.
Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan NIM. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.